Gue pikir-pikir, mungkin kalau gue turnamen lagi, gue main FF asik kali ya, gitu. Dan terus lu tau nggak, sebenarnya tuh gue masih nggak mau ikut. Oh ya? Ini pertama dan terakhir gue. Serius? Iya. Pertama dan terakhir lu ikutan turnamen? Hey guys, welcome balik lagi bersama gue JKS Pensoyat. Jadi akhirnya nih gue berkesempatan lagi bincang-bincang bareng salah satu living legend kita yang kemarin udah kalian minta-minta buat main kembali ke turnamen, dan kalian juga yang heboh sendiri tuh di kolom komentar ya. Bang Oji, apa kabar Bang Oji? Suara lu kayak agak putus-putus, sorry. Ulang. Sehat bro, sehat. Nah, itu dia. Deketin makanya mic-nya. Lo gimana nih? Banyak banget nih kayak pertanyaan ya. Iya, gue udah gatel banget nih gue ngeliat netizen ngetek-ngetek gue. Gak apa-apa, aman dah. Cuek dah. Bisa milih lah, harusnya bisa milih lah netizen yang Iya, jangan ditiru ya kalau lu belum rokok. Gue ngeliat banyak orang kecot nih. Tadinya nungguin lo ya kan, pada ngidam-ngidamin lo. Kenapa Aura NSC main tapi nggak ada frontalnya gitu kan? Terus giliran lu udah main nih, terus pada begitu gitu, pada chaos gitu. Lo gimana sih perasaan lo? Dari awalnya aja dulu kali ya. Iya, dari awal. Jadi awal sebelum Wawan bikin story dia ngajak comeback, ya kan? Itu sebenarnya gue udah ada kepengenan buat main FF serius lagi. Oh ya. Main FF serius lagi karena sebelumnya emang gue udah jarang main FF. Nah, kebetulan si Wawan bikin story itu. Ya kan? Nah, gue pikir-pikir, mungkin kalau gue turnamen lagi, gue main FF asik kali ya, gitu. Karena beda. Betul. Scene kompetitif tuh beda sama main biasa tuh beda, lebih asik. Betul. Lebih Seru asik lah ya, dan tertantang. Tujuannya tertantang. Nah, itu. Jadi ada tantangan yang bikin mood gue mungkin bisa balik lagi. Benar. Ya kan? Terus gue mood gue balik lagi, gue main jadi sering main lagi dan skill gue jadi balik lagi. Nah, jadi efek dari gue jarang main itu gue ngerasain. Bikin konten tuh susah banget. Sekarang bikin konten susah? Susah, gue seminggu aja belum tentu boyah. Belum tentu boyah lu? Belum tentu boyah. Soalnya solo squad gitu ya. Udah gitu kan sekarang bocil aimnya aim merah semua gitu kan. Gimana tuh Pak? Mungkin kalau gue ikut turnamen lagi ya kan, gue bisa serius lagi nih main. Oke. Gitu. Jadi tujuan gue ikut turnamen ini sebenarnya bukan terlalu kemenang. Oke. Ya kan? Gue mah nggak mau munafik, gue main ini. Menang mah bonus aja lah ya gitu. Dan kebetulan di story-nya story IG-nya Wawan juga kalau kalian baca itu ya, bukan kalian mintanya itu, dia kan ngetek kayak nge-repost juga lah si Wawan itu nge-repost chatan siapa gitu, chatan netizen gitu kan. Betul. Itu artinya bukan berarti dia minta buat turnamen terus-terusan sebenarnya. Oh iya, gue setuju. Sekali aja nggak apa-apa gitu. Gue setuju. Turnamen gitu kan mintanya kan. Yang penting comeback ya. Terus dan kemarin kan masalahnya kenapa pas kalinya udah pada turnamen kok gue nggak ikutan. Oh iya tuh rame tuh. Kenapa nih Aura NSC tanpa frontal sama Imba nih? Kita berempat nih udah rundingan. Oke. Kita berempat udah rundingan. Oke. Si Randa sama Imba, pokoknya selain gua lah ya gitu ya. Mereka nih udah serius pengen kompetitif lagi tuh, tujuannya tuh udah ke menang. Sedangkan tujuan gua di sini kan bukan buat menang. Belum satu tujuan lah ibaratnya ya. Tujuan gua bukan buat menang tapi buat balikin mood gua, ya kan, biar gua serius main FF lagi, skill gua balik lagi, gua bisa ngehibur di konten, dan syukur-syukur gua juga bisa ngehibur kalian di kompetitif. Iya betul. Gitu. Jelas ya, simak tuh tadi lo, simak tuh. Berhubung U-Point ini panjang, gak cuma 1 hari selesai, ya kan. Jadi gue bisa latihan dulu nih, maksud gue gitu, karena teman-teman gue yang lain ini tujuannya buat menang. Ya kan? Kalau gue datang langsung di situ dengan keadaan gue yang kurang mumpuni skillnya, ini bukannya gue kalian bilang gue merendah untuk roket ya, gue ngomong apa adanya, gue bilang goblok. Betul. Gitu gue mah nggak guna bro, kayak gitu-gitu merendah untuk roket nggak ada, gue bagi skill lagi gitu tuh nggak ada. Oke.
itu gue ngomong apa adanya gitu. Terus ada juga yang bilang, ah bang katanya lu kalau kemarin lu ngomong kalau cupu nggak apa-apa, yang penting mencoba. Nih gue kasih tahu nih, gue kasih tahu aja sekali lagi, yang namanya turnamen ini ajang serius Nah, ya, betul. bukan buat belajar. Kalau mau belajar jangan di turnamen. Gak ada orang ikut turnamen itu belajar, tapi orang yang turnamen itu orang yang udah menguasai. Kalau orang Betul. yang belum menguasai nggak bakalan bisa turun di turnamen. Dan Oke. kebetulan gua di posisi itu dulunya pernah ibaratkan apa ya, ada nama lah gitu lah ya, jadi bisa Oke. ikut turnamen. Kalau orang yang nggak ada ibaratnya nggak ada naungan lah, e-sport gitu, nggak ada naungan Betul, e-sport, betul, nggak betul. bakal bisa ikut yang Belum namanya tentu di scene invite gitu ya. kompetitif. Jadi intinya di scene kompetitif itu orang-orang yang udah menguasai, bukan orang-orang yang belajar. Betul. Gitu, bedain gitu loh. Belajar Betul, itu betul, betul. ya ada tempatnya, bro. Yes, Gitu. dan kayak gue mungkin mau ngelurusin dikit apa yang Bang Oji barusan omongin. Kan pasti banyak banget nih yang ngebales omongan lu dengan, ah lu aja kemarin main juga tusun mulu. Bro, ini fasenya tadi udah ditekanin juga sama Oji gitu kan. Ini fasenya panjang, liga gitu, bukan cuma satu hari tok gitu doang. Ya, namanya main lu pasti ada momen tusunnya juga, dan itu menurut gue something yang wajar gitu. Kenapa lu pada mempermasalahkan seorang apa tim Aura NSC tusun gitu? Kayak even mereka aja bisa tusun, bahkan EVOS pun bisa tusun gitu. Siapapun bisa tusun. Maksud gua kenapa harus didebatin gitu? Aura tusun tuh kenapa gitu? Nggak Dan terus apa-apa. dan terus lu tau nggak, sebenarnya tuh gue masih nggak mau ikut. Oh ya? Tadi itu sebenarnya gue masih nggak mau ikut, cuman berhubung gue ngelihat komen YouTube gue udah hancur, ya kan, udah ikut aja bang, ikut ya. Jadi sekali-kali lah nih gue ikutin nih netizen, ya kan, nih gue Nah, ikutin nih. benar. Gue pengen tahu aja bacot netizen sampai mana gitu kan. Oke. Apa bener nih mereka cuman emang pengen gue ngeliat gue main doang, ya kan. Ah, Sama gue pengen nunjukin, gue ngasih tahu apa yang gue omongin itu bener, kalau gue masih kurang mumpuni. Kalau emang lu pada betul. batu nih kan, gue Ah, kasih tahu aja nih, iya, ya gue iya, bisa iya. cuma segini gitu. Dan berhubung tim gue juga ngeiyain aja, kayak ngizinin gue buat ikut main walaupun gue masih kayak ya segitu aja lah bisanya Ah. gitu. Jadi, Ya udah oke. gue ikut aja ya. Iya, kemarin Gitu. sorry, gue potong nih. Kemarin kan lu sempat juga sedikit banyaknya ngomong tuh di live Instagram bini lu ya. Lu juga udah ngomong tuh di situ kayak lu masih ngerasa belum cukup gitu ya. Tapi kebetulan diajak dan diiyain boleh main, ya udah. Apapun hasilnya ya itu dia, karena si Oji ini udah bilang dari awal sebelum dia main. Iya, Dia jadi masih lu ngerasa nggak usah kurang gitu nuntut-nuntut kan. gua gitu loh. Dibilangnya ada yang bilang merendah untuk meroket, enggak tuh. Akhirnya dia udah buktiin Bener kan? sendiri. Begitu. Itu yang gue bisa gitu. Itu Itu yang gua saat ini kasih ke emang kalian. masih belum bisa keep up, namanya juga meta seling berganti gitu kan. Iya, 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 Gitu. iya, Ya iya. intinya gitu. Betul, betul, Gitu. betul. Clear ya, to be clear ya berarti ya. Nggak ada lagi, gue nggak mau lihat di kolom komentar lu ngehujat sana sini, nggak penting banget kayak lu ngata-ngatain satu dua orang member ORNSC yang nggak penting banget, padahal dari membernya sendiri atau dari Oji atau Wawan pun udah bilang gitu kalau misalkan mereka tuh terjun kompetitif buat nyenengin kalian. Tujuannya juga kebetulan belum sama nih. Wawan Imba pengen menang, sementara Oji belum ke arah menang, tapi dia mau ke arah balikin moodnya dulu untuk main FF. Nanti kalau misalkan moodnya udah balik, bisa aja dia malah nextnya pengen menang. Ya kan kita nggak tahu ya nggak? Ya, cuman sebenarnya kalau gue sekarang, untuk gue Oke. yang sekarang, Oke. untuk gue yang sekarang, gue udah kayak untuk urusan menang, ya itu kayak gue jalanin aja, ngalir aja, ikut turnamen juga Oke, ngalir jadi aja. menang kalah nggak Jadi apa-apa. nggak apa-apa. Yang Yang penting penting. skill gue tetap ada. Oke, Gitu. oke, oke, oke. Jadi Karena event gimana ya? gimana? Yang tadi gue bilang sih, tujuan gue ini kan di Free Fire, ya tujuan gue ini buat cari duit gitu kan. Oke, menghibur teman-teman dan kebetulan di Menghibur, sana ada uang dapat gitu ya. duit. Gitu. Oke, Halal oke, ya, oke. halal, Halal. kayak gitu. Halal. Aneh-aneh gue. Jadi Dan ya gitu dah pokoknya dah. Gua mau ngomong apa iya dah, gimana lupa ya? gua jadi. Bang Frontal pun ya lu tetap tonton juga gitu pada akhirnya karena memang dia influencer gitu. Dia content creator bukan pro player sekarang, untuk sekarang. Lu setuju gak? Iya, ya lagian gue di awal juga dulu kan gue YouTuber, bro. Di FF tuh gue Nah, lahir dari YouTube. Gue lahir dari YouTube, gue ditarik e-sport, gue balik lagi ke YouTube. Gitu. oke. Clear ya nih ya semuanya ya. Nggak ada nih yang bilang-bilang
frontal pro player enggak ya? Frontal pure YouTuber atau content creator atau influencer aja gitu ya berarti ya. Yang kebetulan bisa ikut ajang kompetitif. Nah, itu karena memang gede juga nama NST-nya. Satu lagi sih yang gue pengen ngasih tahu ke viewer ya, ke Oke. netizen ya. Apa tuh? Lu kalau nonton turnamen sama nonton konten kreator, konten di YouTube gitu, itu dibedain gitu. Betul. Penting nih. Kalau nonton di turnamen itu jangan cari kayak serunya gitu. Mas Betul. Serunya gitu kayak lu suka sama Aura nih, ya kan? Lu suka sama lu fans Aura, nah lu dukung Aura, lu dukung EVOS, lu dukung Boom, lu terserah lu dukung siapa aja. Tapi menurut gua lu nggak usah pikirin kayak lu harus ngeliatin Aura terus. Kalau di turnamen itu yang harus ngeliatin tuh ilmunya. Betul. Jadi kalau nonton, ini penting. Lu kalau nonton, lu nonton konten, ya kan? Lu cari kebahagiaan di situ. Betul. Ya, lu cari kebahagiaan, lu cari hiburan di situ. Tapi kalau lu nonton orang turnamen, lu cari ilmu di situ. Jangan cari hiburan. Nah, jelas nih berarti yang jago EVOS gini misalnya, yang jago EVOS, yang lagi kuat EVOS, lu fokus ke EVOS nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting lu jangan ngehujat gitu. Betul. Lu nonton turnamen itu buat ditiru. Ya. Iya, jadi nggak penting siapapun timnya, yang penting lu tiru. Kalau gua nonton turnamen itu dulu ya sebelum gue jadi pro player ya, di game apapun itu ya yang gue tonton itu, kalau turnamen gue pengen seperti mereka. Gue nggak ada tuh yang namanya ngefans sama e-sport manapun, gue nggak pernah ya namanya ngefans sama e-sport manapun. Cuman gue kepengen bisa kayak mereka. Entah mereka itu dari tim apapun. Gue tuh iya. kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya lu kalau nonton turnamen cuman ngebacot. Lebih baik lu pelajarin. Oke. Iya. Ini masuk akal. Bener. Masuk akal. Oke, itu berarti dari Bang Oji tuh begitu ya. Berarti tanggapan lu nih. Tadi kan kita udah bahas juga soal yang alasan lu yang tadinya nggak mau ikut sampai akhirnya lu terjun dan lu dijelasin tuh semuanya panjang lebar. Kalau komentarnya, lu menurut lu kayak gimana? Sesuai harapan lu nggak? Tadi kan lu bilang gue mau jabanin nih netizen sampai mana nih, gue ikutin kemauannya. Sesuai harapan lu nggak ternyata? Sebenarnya bukan sesuai harapan ya, cuman sesuai sama apa yang udah gue pikirin. Gue yakin banget walaupun gue ikutin pasti tetap bakalan dihujat nih, karena gue tahu nih gue mau ikut, gue mau enggak, tetap bakalan dihujat gitu. Serba salah berarti posisi lu ya? Sebenarnya tahu, cuman gimana ya? Ya udahlah, ya ngalir aja dah pokoknya mah dah. Enggak apa-apa ya. Pokoknya ya setidaknya gue jadi kayak lebih nyaman aja sekarang. Dan setidaknya lu udah menuruti apa yang emang fans lu pengen banget lihat gitu ya. Sekali aja. Udah berarti sampai sini doang. Sudi gue anjing nurutin netizen mah. Doang gue. Ini pertama dan terakhir gue. Serius? Iya. Pertama dan terakhir lu ikutan turnamen? Bukan, pertama dan terakhir ngikutin netizen, Mas. Oh, berarti gua sebelumnya nggak pernah yang ibaratkan gua disuruh-suruh gini bang gitu, nggak mau gua. Sebelum ini mah gua apa yang gua lakuin ya sesuai kemauan gua. Oh iya, itu paham gua. Berarti pertama dan terakhir itu ngikutin kemauan netizen. Tapi soal lu turnamen atau tidak itu kembali lagi ke diri lu sendiri, mood lu kapan maunya lu, suka-suka lu pokoknya. Iya, suka-suka gue. Dan ingat satu kali lagi, gue nggak cari menangnya. Oke. Yang penting cari kesenangannya ya. Iya, serius tetap serius. Cuman ya apa adanya aja gitu. Nggak terlalu kayak banting tulang banget kayak dulu. Oh, nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu ambisius lagi gitu ya. Ya udah main-main aja nggak apa-apa. Karena susah bro, punya 2 tujuan mah bro. Berat. Oh iya sih, benar sih. Ipulnya pernah bilang ya, satu tim tuh harus satu tujuan gitu ya. Iya, betul. Oke, lo setuju berarti juga sama Ipul ya? Yoi. Nah, ngomongin lanjut soal content creator. Kan tadi lo bilang content creator nih. Terus kebetulan lo juga ngomong kayak bikin konten tuh seminggu nyaris bahkan gak pernah buyah. Segitu susahnya. Bukannya gue lihat jago-jago orang-orang sekarang. Ya justru kan orang-orang jago ya. Oh, lu jadi susah? Iya, dan orang jago terus gue di situ posisinya lagi jarang main juga. Dalam seminggu sekali itu bukan berarti gue sehari main terus ya. Gitu. Jadi makanya bisa seminggu belum tentu boy ya anjir. Oke. Juga kan terus gimana sih ya sekarang nih kayak aneh aja gitu, kayak orang gampang banget buat jadi jago. Gue bingung gara-gara apa. Gara-gara apa? Gue lihat-lihat sih kemarin ada yang punya
ada yang punya akun gede banget nih, punya jutaan subscriber. Terus kegap tuh sama penonton-penonton tuh. Tadinya dipuja-puja kan tuh, sampai disindir-sindir sama Bang Leda tuh ya kan, gue lihat terakhir tuh. Gimana tuh tanggapan lo untuk yang kayak gitu tuh? Ternyata ketahuan skillnya pakai aplikasi gitu. Ya gimana ya, kalau menurut gua kalau urusan aplikasi-aplikasinya ya nih, yang namanya itu emang susah banget dibedain. Oke. Yang murni sama yang susah nih di Free Fire nih susah banget dibedain gara-gara auto aim. Jadi susah banget dibedain nih, ya kan? Oke. Susah banget dibedain. Nah, yang bisa bedainnya ini di awal sebelum dia naik cuman developernya yang tahu. Oh, iya. Kalau netizen ya sampai 4 juta ya kalau nggak dibongkar ya nggak akan tahu. Nggak semuanya tahu. Beberapa aja yang tahu. Tapi jadi lu untuk awal mungkin untuk awal pesan gue ya buat developernya lah. Oke, nih developer nih penting. Untuk awal gitu, untuk pencegahan awal ini developernya harus turun tangan. Tapi untuk pencegahan akhir kayak sekarang nih, kan udah ketahuan nih. Kayak ini netizen yang harus turun tangan. Udah, jangan ditonton lagi maksud gua gitu. Nggak usah dipintain klarifikasi, kalau udah tahu salah, udah tinggalin gitu. Ansap gitu ya, ansap blok kalau bisa ya. Iya. Aduh, gitu aduh. Ya udah, nggak usah dimintain klarifikasi. Gimana ya maksud gue ya? Nggak penting. Maksud gue gimana ya? Kesalahan yang udah ada hukumnya aja gitu. Itu orang masih berani bro buat ngelakuinnya gitu. Apalagi kesalahan ada untungnya, nggak ada hukumnya. Hukumnya cuma klarifikasi doang nih. Di Bennett nyari konten yang nggak pusing, dapat 4 juta subs ya kan? Siapa sih nggak mau? Hukumannya di mana? Klarifikasi. Gila, klarifikasi dong kurang. Kurang ya? Kurang. 4 juta orang ditipu, sudah tertipu gitu ya. Aduh. Jadi tolong ya buat netizen yang kemarin lu sembah-sembah tuh panutan lu ya, yang pakai aplikasi, udah dari sekarang stop. Realistis aja gitu ya. Nggak ada tuh orang baru turun pesawat, dia udah turun tapi orang-orang masih diperasut terus ditembakin langsung headshot gitu ya. Nggak mungkin. Lu coba aslinya itu satu magazine aja tuh abis tuh peluru lu nggak headshot tuh gua udah nyoba soalnya. Kocak ya. Aduh, kocak itu nggak masuk akal pak. Lu gimana tuh ngeliat akhirnya? Ya kalau gue mah sebenarnya udah tahu dari kapan tahu. Oh cuman lu gue males aja karena menurut gue percuma kalau developer yang nggak turun tangan. Ya itu ujung-ujungnya ntar klarifikasi udah. Cuma. Oh berarti intinya ini harus ada tindakan yang tegas lebih dalam lebih lanjut gitu ya. Bahkan dari YouTube-nya juga mungkin gitu ya. Betul. Karena ini kan jatuhnya nipu juga dan kayak menyebarkan hal yang tidak baik lah gitu ya. Iyalah. Makanya kan negara juga ada dibikin hukum kan biar itu bro, biar orang pada takut. Bukan dilanggar ya. Iya. Ini mah apa nge-cheat. Ya. Dapat 4 juta subs anjing. Iya. lu pengen bilang nih. Tunggu. Gue yakin nih, pasti di posisi lu kayak gue sebenarnya pengen bongkar nih. Cuman ntar kalau gue bersuara, ntar dikiranya gue iri gitu ya. Gitu gak sih? Gimana ya? Ngeri sih sebenarnya sih. Ini gue ngomong gini juga ngeri sebenarnya. Sensi ya. Iya. Tapi gimana fakta gitu kan udah kebukti juga. Iya. Ya minta tolong aja kita main nih sama yang bisa. Iya, tolong ya gitu. Diusahakan ya. Doang nih. Iya. Cuman bisa bersuara, kebetulan lu punya follower gitu ya. Jadi paling enggak follower lu sadar nih, yang nggak benar jangan diikutin gitu ya frontal ya. Betul. Waduh. Itu ya, pokoknya tanggapan gue sama frontal, gue setuju. Yang kayak gitu, jauhin, jangan diikutin. Unfollow, unsub semuanya pokoknya. Jangan diikutin. Kita tetap main bersih, kita tetap main fair play aja gitu ya. Nah, nanggepin soal fair play. Soal kompetitif juga tadi kan lu udah ngerasa. Nah, kayak kalau misalkan lu kompetitif aja, lu ngerasanya orang-orang udah pada jago. Menurut lu FF nih, kan nanti mau main nih di internasional, di Continental Series. Punya peluang nggak buat menang, buat angkat piala? Indonesia, 3 tim perwakilan kita. 70%, 80% gue yakin Indonesia juara. Oke. Kenapa gue bisa bilang player sekarang keras-keras? Kenapa? Yang pertama karena gue yang lembek. Boleh juga taunting lo. Terus kenapa gue bilang gue nggak mau nyari menang lagi?
Yang namanya di dunia kompetitif nih orang-orang semua balapan itu nggak ada yang berhenti. Betul. Yang udah berhenti, ya susah mau ngejar ya. Nunggu orang yang di depannya berhenti baru bisa kita kejar. Sedangkan yang di depannya nggak bakalan mau berhenti. Itu poinnya. Gue mau ngebanting tulang, yang ada abis badan gue juara kagak. Lu udah lihat udah kurus gitu ya. Mendingan gue nyantai-nyantai aja ya kan, serius udah nggak ambil pusing. Iya serius tetap serius. Iya serius maksudnya dalam artian ngekonten ngehibur viewer lu aja gitu ya. Ya kalau turnamen juga serius sebisa gua gitu. Sebisanya. Tapi kebetulan kalau lu Tusun emang kebetulan tim-tim yang main itu emang jago-jago aja berarti ya. Ya, benar. Oke. Jadi nggak ada cerita tuh ya. Pokoknya lu mau Tusun, mau Buya itu semuanya tetap support aja tapi jangan sampai hujat sana dan ngerasa kayak ini Tusunnya ngepur. Enggak, Tusun ya. Yo iya Tusun mah Tusun lah. Lu nggak pernah ngerasa ada kayak gue mau ngepur gue Tusun dulu gitu? Ada nggak? Nggak kan? Nggak ada yang namanya turnamen ngepur, mana ada, rugi lah ngepur. aduh. Udah kali gitu aja. Gitu aja lah ya. Tipis aja kita ngobrol lah. Wah, thank you banget nih. Bang Oji ya atas bincang-bincang tipisnya. Semoga Bang Oji sehat-sehat terus, bisa ngekonten lagi, bisa ngebuyah lagi ya. Satu lagi deh, terakhir deh. Apa nih? Terakhir deh, lu mau ngomong apa deh buat netizen Free Fire biar semuanya nonton gitu? Pokoknya thank you buat yang udah support gua, ya kan. Buat yang ngehujat gua nggak peduli, gua pasti ada, ya kan. Pasti ada nih, nggak peduli gua. Terus sama yang nge-support juga gua nggak mau kalian support gua berlebihan. Ini penting, lanjut. Nggak mau berlebihan. Kenapa? Karena yang berlebihan ini biasanya bakal kecewa. Betul. Nah, dari kecewa ini bisa jadi haters. Jadi gue nggak mau semakin banyak orang yang berlebihan support gue, semakin banyak haters gue gitu menurut gue. Oke. Jangan berlebihan lah gitu. Kalau menurut lu nonton konten-konten gue seru, menghibur, ada manfaatnya, lu tonton. Kalau nggak ada nggak usah lu tonton. Udah gitu aja sih. Sesimpel itu aja berarti ya. Sesimpel itu ya. Terus timbal balik lu antar gue juga. Timbal balik antar viewer sama gua gitu ya. Cukup di kalian nonton gua terhibur, ya kan? Konten gua ditonton kalian, gua dapet adsense. Udah nyampe situ aja. Oke. Gak usah berlebihan tuh, denger ya. Ngefans boleh tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan cenderung lu bisa jadi ekspektasi lu bakalan bikin lu kecewa gitu ya. Betul. Oke. Thank you banget nih Bang Oji sekali lagi buat waktunya. Sorry kalau nanti ada yang salah-salah lah ya. Ya, nih kalau nanti Bang Oji mainnya Tusun atau mainnya jelek lagi ya udah lu nggak usah ekspektasi apa-apa juga gitu karena dia juga nggak terlalu gimana-gimana ya. Dia mampunya saat ini baru kayak gitu dan yang lain emang betul lagi jago, yang main di Upoint jago-jago gitu ya. Oke. Pokoknya salam buat keluarga Bang Oji, semoga sehat-sehat terus. Lagi pandemi nih kayak gini ya kan. Thank you banget juga buat yang udah nonton. Siapapun kalian, semoga kalian bisa ambil makna-makna positif dari yang udah Bang Oji sampein ya. Yang negatifnya buang aja. Ingat sekali lagi, jangan berlebihan kalau ada di Bang Oji ya. Oke? Akhir kata, gue JKS Fan. See you guys in the next videos. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel ini, oke? Dadah. Dadah.